Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Fristiwandini dalam mata pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan yang sudah kalian pelajari di SD juga ya nak. Macam-macam pecahan. Nah, pecahan ini ada macam-macam nak. Yang pertama ada pecahan biasa, yaitu pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, seperti ini adalah pecahan biasa. Ada pembilangnya, ada penyebutnya. Ada pembilangnya, ada penyebutnya. Kemudian pecahan biasa ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama pecahan murni jika pembilang lebih kecil dari yang penyebut. Coba kita lihat 1 sama 5, ini pembilangnya berarti lebih kecil, maka ini adalah pecahan murni. Sedangkan yang kedua pecahan tidak murni jika pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Contoh 3/2, 7/5, 4/3, ini berarti pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka ini dinamakan pecahan tidak murni. Lanjut yang kedua, ada pecahan campuran, yaitu kombinasi dari bilangan bulat dengan pecahan murni. Contohnya 2 1/3, 4 2/3. Jadi ketika ada angka di depannya dan ada pecahan, ini artinya adalah pecahan campuran. Ada angka di depannya dan pecahan biasa. Seperti ini contohnya. Ini adalah pecahan campuran. Kemudian pecahan desimal merupakan pecahan yang koma-koma seperti ini nak. 0,3, 0,58, 4,7, koma-koma ini adalah pecahan desimal. Yang jika dijadikan ke pecahan biasa, ini artinya 3, komanya ada 1 berarti 3/10. Yang ini 0,58, komanya ada 2 berarti 58/100. 4,7 ini artinya 47/10, komanya ada 1 jadi pernya 10. Ini adalah pecahan desimal. Ini kalau dirubah menjadi pecahan biasa jadi seperti ini. Oke, selanjutnya ada persen. Persen adalah pecahan yang penyebutnya merupakan 100, dinyatakan dengan lambang persen. Nolnya ada 2 seperti ini. Contoh 6%, maka kalau dijadikan ke pecahan biasa menjadi 6/100. 15% ketika mau dijadikan pecahan biasa menjadi 15/100. 74% berarti 74/100. Lanjut ke per mil atau per 1000, maka penyebutnya adalah 1000. Contoh, oh ya, lambangnya nolnya ada 3 seperti ini ya nak. 0 di atas 1, 0 di bawah 2. 6 per mil artinya 6/1000. 9 per mil itu artinya 9/1000. 12 per mil artinya 12/1000. 207 per mil artinya 207/1000. Jadi ini persen, ini per mil. Jadi ibu ulangi lagi. Macam-macam pecahan, ada pecahan biasa yang ada pembilang dan penyebutnya. Pecahan campuran ada angka di depannya. Kemudian pecahan desimal yang koma-koma seperti ini ya nak ya. Kemudian persen dan per mil yang nolnya ada 3. Di sini ada tentukan jenis pecahan. Coba kita kerjakan bareng-bareng. Nomor 1, 15%. Berarti ini jenis pecahannya adalah persen, ya betul. Kemudian 3/5, ada pembilang dan penyebut, ini adalah pecahan biasa. Kemudian ada 35 per mil, itu artinya 35 per mil artinya per mil. 0,3, koma-koma berarti pecahan desimal. 1/5 ini adalah pecahan campuran. Oke, bisa membedakan jenis-jenis pecahan? Pecahan biasa, pecahan desimal, pecahan campuran, persen dan per mil. Operasi pecahan. Di sini ada beberapa jenis operasi pecahan. Yang pertama penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan campuran. Hari ini kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan saja. Dalam penjumlahan dan pengurangan, cara mengerjakannya perlu menggunakan langkah-langkah. Langkah-langkah yang pertama, jadikan dulu pecahan biasa. Jadi setiap mengerjakan harus dijadikan pecahan biasa terlebih
dahulu. Kemudian samakan penyebut dengan KPK, cari KPK-nya, boleh pakai pohon faktor seperti yang Ibu ajarkan sebelumnya. Setelah disamakan penyebutnya, boleh ditambah atau dikurang sesuai dengan jenis soalnya. Setelah itu disederhanakan. Oke, di sini Ibu punya contoh 1. 21/4 ditambah 4/5, kita jadikan dulu pecahan biasa. Di sini bukan pecahan biasa, masih pecahan campuran, Nak. Maka kita jadikan dulu pecahan biasa. Gimana caranya? Ke bawah ini kita kali, ke atas ini kita tambah. 2 kali 4, 8. 8 ditambah 1, 9/4. Tambahnya turun. 4/5 ini sudah pecahan biasa, kita turunkan ke bawahnya 4/5. Setelah menjadi pecahan biasa, samakan penyebut dengan KPK. KPK 4 sama 5 adalah 20 ya, Nak. Kita cari KPK, boleh pakai pohon faktor. 20 tulis di sini. Kemudian cara mencari angka di atasnya ini seperti ini. 20 dibagi 4, 5 dikali 9, 45, tulis di sini. Kemudian ini juga, Nak, ke atas dibagi, ke atas lagi dikali. 20 dibagi 5, 4 dikali 4 sama dengan 16. Setelah sama penyebutnya, boleh kita tambahkan, karena di sini lambangnya tambah, maka kita tambah. Kalau kurang, kita kurang. Berhubung ini tambah, maka kita tambahkan. 45 ditambah 16 hasilnya 61/20. 61/20 masih besaran atas, berarti ini pecahan tidak murni, harus kita sederhanakan. Bisa pakai porogapit seperti ini. 61 dibagi 20 dapatnya 3. 3 kali 20 60, sisanya 1. Itu artinya 61 dibagi 20 hasilnya 3, sisanya 1, pembaginya 20, atau kita tulis 31/20. Oke, lanjut contoh yang kedua. Di sini masih tentang penjumlahan ya, Nak. Langkah pertama, jadikan pecahan biasa. Kita lihat ini bukan pecahan biasa, masih pecahan campuran. Ke bawah dikali, ke atas ditambah. 3 kali 2, 6, ditambah 1, 7/2, ditambah 2 kali 4, 8, 8 ditambah 3, 11/4. Sudah menjadi pecahan biasa, maka langkah selanjutnya, samakan penyebut dengan KPK. 2 dan 4, KPK-nya adalah 4. Kita tulis 4 di sini. Kemudian untuk mengisi bagian atasnya, ke atas dibagi, ke atasnya lagi dikali. 4 bagi 2, 2. 2 kali 7, 14, tulis di sini. Ini juga, Nak. 4 bagi 4, 1. 1 kali 11, 11. Setelah penyebutnya sama, maka kalian bisa langsung tambahkan. 14 ditambah 11, 25/4. Sederhanakan dengan porogapit. 25 dibagi 4, hasilnya 6, sisanya 1. Artinya kita hasilnya 6, 1/4. Contoh soal yang ketiga. Nah, di sini ada pengurangan. Gimana kalau pengurangan? Sama dengan jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. 5 dikali 2, 10, ditambah 1, 11/2. Dikurang, ini sudah pecahan biasa ya, Nak ya. Setelah itu samakan penyebut dengan KPK. 2 dengan 8, KPK-nya 8. 8 dibagi 2, 4. 4 dikali 11, 44. 8 dibagi 8, 1. 1 dikali 3, 3. Lambangnya kurang, maka jangan ditambah tapi dikurang. 44 dikurang 3 sama dengan 41/8. Kita sederhanakan dengan porogapit. 41 dibagi 8, 5. Sisanya 1, pembaginya 8. Artinya 5, 1/8 hasilnya. Satu lagi ya, Nak. Nah, di sini 0,5 dikurang 2/8.
Nah, ini 0,5 ini masih pecahan desimal, belum pecahan biasa. Maka langkah pertama jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Karena komanya 1, ini berarti 5/10 dikurang, ini sudah pecahan biasa, 2/8. Kemudian samakan penyebut dengan KPK. 10 sama 8 KPK-nya 40. Tulis 40 di sini. Ke atas dibagi, ke atas lagi dikali. 40 dibagi 10, 4. 4 dikali 5, 20. Kemudian 40 dibagi 8, 5. 5 dikali 2, 10. Setelah penyebutnya sama, boleh kalian kurangkan, 20 diambil 10, 10/40. Sederhanakan. Sama-sama dibagi 10, hasilnya 1/4. Ini kita bagi 10 ya, Nak. Itulah tadi langkah-langkah mengerjakan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Jadi langkah pertama, jadikan dulu pecahan biasa, kemudian samakan penyebut dengan KPK, boleh langsung dioperasikan, kemudian hasil akhir kita sederhanakan. Anak-anak, di sini Ibu memberi tugas cuma 2, 1 soal untuk penjumlahan dan 1 soal lagi untuk pengurangan. Silahkan dikerjakan, kemudian nanti dikirim ke KI 3. Jangan lupa PowerPoint Ibu ini dicatat di buku catatan kalian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.